Selamat datang semua pencinta buku literasi dalam Literasi Syahnas masih membahas buku karya Ramadhan KH dalam The Library of Ramadhan KH. Kembali lagi saya bersentuhan dengan buku hasil kerjasama Bertolt Damhauser dan Ramadhan KH. Hasil terjemahan dan disunting oleh mereka berdua. Judulnya Kau Datang Padaku. Ini adalah antologi puisi Jerman pada abad ke-20. Setipis ini. Pernah membaca buku ini? Atau di Pusat Kebudayaan Jerman pernah ketemu antologinya? Nah, kalau belum artinya yuk kita lihat satu persatu. Ini Bertolt menulis tentang proyek antologinya ini perkenalan dengan sastrawan Indonesia Ramadhan KH yang dari tahun 78 sampai 90 pernah hidup di Bonn. Ternyata pencipta kumpulan sajak Priangan Si Jelita yang gemilang itu bersedia untuk diajak kerjasama menerjemahkan puisi Jerman ke dalam bahasa Indonesia yang dari dulu sering sekali ingin dikerjakan ya. Nah, berkat kerjasama dengan Ramadhan bisa dihasilkan nih puisi terjemahan yang sebagian mencapai mutu yang cukup tinggi. Namun sebagai penerjemah tentu ada nih bahasa-bahasa, perasaan bahasa yang mungkin kurang enak dari bahasa asing ke bahasa Indonesia begitu ya. Tapi buku ini telah diterbitkan dan terima kasih banyak karena ternyata penerbit Balai Pustaka memperkaya dunia literasi Indonesia sehingga kita sebagai pembaca, pencinta buku dari Indonesia bisa memahami gaya puisinya orang Jerman. Nah, ini salah satunya ya dari Erich Kästner yang lahir tahun 1899 dan meninggal di tahun 1974. Judulnya Romansa Realistis. Setelah akrab selama 8 tahun dan boleh dikata mereka akrab sekali, tiba-tiba mereka kehilangan cintanya. Seperti orang kehilangan tongkat atau topinya. Mereka sedih tapi pura-pura gembira. Mereka berciuman seolah tak ada apa-apa. Dan saling memandang tak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Si perempuan akhirnya nangis. Si laki cuma menyaksikannya. Dari jendela dapat dilambaikan tangan ke kapal. Si laki berkata, sudah pukul 4:15 menit. Dan waktunya untuk minum kopi di satu warung. Dan di sebelah ada orang yang berlatih main piano. Mereka pergi ke warung kopi terkecil di kota itu. Dan mengocek cangkir cawannya. Waktu malam mereka masih duduk jua di situ. Duduk berdua cuma. Tak mengeluarkan sepatah kata pun. Serta sungguh tak dapat mengerti semua itu. Ada banyak yang bertanya Ramadhan KH tuh generasi muda gitu ya. Ramadhan KH itu ceritanya tuh siapa sih tokoh ini? Jadi Ramadhan KH ini lahir tanggal 16 Maret tahun 27 di Bandung. Mengecap pendidikan terakhir pada Akademi Dinas Luar Negeri atau ADLN, tapi tidak tamat. Sebagai sastrawan, ia telah keluar dari kumpulan sajaknya Priangan Si Jelita yang mendapat penghargaan hadiah pertama Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN. Romannya, Royan Revolusi, mendapat hadiah pertama sayembara IKAPI UNESCO. Kemelut Hidup dan Keluarga Permana mendapat hadiah Dewan Kesenian Jakarta. Roman biografiku Antar ke Gerbang tentang Ibu Inggit Garnasih dan Bung Karno banyak dibaca orang dan dicetak berulang kali. Begitu juga Gelombang Hidupku tentang bintang panggung Dardanella Dewija. Terakhir, penulisannya menyusun autobiografi Soeharto,
pikiran, ucapan, dan tindakan saya menyebabkan ia tambah banyak dikenal orang. Ia berhasil menerjemahkan karya-karya penyair Spanyol, F.G. Lorca seperti Romansa, Kaum, Gitana Yerma, dan Rumah Bernada Alba. Ia pun menyusun buku antologi bilingual de la Poesie Indonesia Kontemporer, kumpulan puisi Indonesia mutakhir dua bahasa. Novel Ladang Terminus meraih Sea Right Award tahun 1993 dan penghargaan novel terbaik 1993 dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Rasanya memang kita mesti bangga ya punya sastrawan yang aktif dan ternyata berjuang melalui kata-kata untuk membuat kesadaran dan kehalusan budi bagi masyarakat, khususnya buat Anda yang suka baca. Nukilan dari kumpulan sajak Dendang Cinta Melayu, karya Ivan Groh. Sepanjang tahun kau berdiri di sawah jauh di sana, mengairinya dengan parit yang patuh, membungkuk di atasnya bayangmu yang ramah. Kau ikat semak-semaknya sebelum pisaumu memotongnya, dan kau elus di musim panen, butir-butir kecil berbisik. Oh, mengapa aku bukan batang itu, yang perlahan dengan ribuan butir melalui jari-jarimu keemasan mengalir. Rebung biru pohon bambu lezat dinikmati zebu liar. Padi muda membungkuk hormat di muka sungai yang mulia. Aku siap sedia seperti kuntum-kuntum pohonan kopi. Mampirlah maka aku mekar. Kekasihku bekerja di perkebunan. Sepanjang hari dia merapati pohonan karet. Dia suka nyelubung diri dalam bayangannya yang biru hijau, serta mengelus badannya dengan jari-jari yang pandai. Tapi tiba-tiba ia menjadi kejam dan menikamnya sampai darah putih meleleh dari batang-batang yang menyerah. Lalu tangan-tangan melembut kembali dan merawat cermat luka-luka yang pedih. Sepanjang malam ia merapatiku dan melakukan yang sama. Mulai ini ya, mulai suka baca puisi ya. Pokoknya udah, kalau memang ternyata ya, kalau di dalam puisi sekali lagi saya bilang banyak kata-kata yang ini gimana ya, nulisnya gimana ya, kayaknya ejaannya gimana ya. Banyak-banyaklah membaca puisi karena memang kadang-kadang ada lekukan-lekukan yang menarik yang tidak biasa kayak kita menulis surat lah atau menulis caption di sosial media. Ada bahasa-bahasa yang bahasa tinggi atau bahasa yang artinya berlapis-lapis. Latihannya tuh pakai puisi. Kata siapa? Kata saya, kan udah nyoba. Kadang-kadang saya kalau menulis atau berbicara itu pakai kata-kata atau diksi yang berlapis-lapis. Dapatnya dari mana? Ya latihan baca puisi. Ayo miliki nih yang ini karena menarik. Orang-orang Jerman bikin puisi. Untung udah diterjemahin.